Di panggung politik Indonesia yang gemerlap ini, Presiden Jokowi, sang arsitek kecerdikan politik, memainkan permainan strategi yang menakjubkan dalam dinamika Pilpres 2024. Langkah-langkahnya seperti tarian halus yang menggoda. Polri menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatan. Berhentilah menggunakan teknik playing victim untuk menimbulkan polarisasi dan menarik simpati publik. Karena bagi saya, apa yang Anda katakan hari ini hanya berpotensi menimbulkan dua kemungkinan. Kalau bukan sebuah kebohongan, ya sebuah Kita kebodohan. nggak butuh pemimpin yang joget-joget di TikTok. Kita nggak butuh pemimpin yang pakai jaket jeans. Kita juga nggak butuh dengan mahasiswa yang bikin kemacetan di jalan. Kita nggak butuh juga dengan mahasiswa yang menjadi temannya oposisi. Kita juga nggak butuh dengan mahasiswa yang ngancam pemerintahan yang sah untuk berdarah-darah apabila tidak turun. Kita tidak butuh juga dengan mahasiswa yang apabila sudah terpojok mengaku menyebar hoax, mengatakan diancam oleh orang dekatnya Pak Jokowi. Di panggung politik Indonesia yang gemerlap ini, Presiden Jokowi, sang arsitek kecerdikan politik, memainkan permainan strategi yang menakjubkan dalam dinamika Pilpres 2024. Langkah-langkahnya seperti tarian halus yang menggoda, menciptakan kisah epik dalam seni perang politik ala Sun Tzu. Dalam perhelatan Pilpres 2024, Presiden Jokowi memilih untuk cawe-cawe melalui gerakannya yang penuh intrik. Keputusannya untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto, seorang rival politik yang sebelumnya menjadi lawan tangguh dalam arena Pilpres 2014 dan 2019, seperti menyusun sebuah alur dramatis yang tak terduga. Dalam pandangan beberapa orang, khususnya mereka yang kecewa, langkah Presiden Jokowi ini mungkin terlihat seperti membelot dari lintasan yang telah membesarkannya. PDIP, sebuah partai politik yang telah menjadi payung politiknya selama ini. Tapi bagi saya, pergeseran Presiden Jokowi ini dapat diartikan sebagai langkah cemerlang dalam seni perang ala Sun Tzu, terutama dalam konsep memainkan musuh dengan kepandaian. Dengan mendukung Bapak Prabowo, Presiden Jokowi mungkin mencoba untuk menciptakan persepsi baru di mata publik, menciptakan iklim harmoni dan rekonsiliasi, seperti yang diajarkan Sun Tzu. Terkadang, memanfaatkan lawan sebagai sekutu dapat menghasilkan kekuatan yang tak terduga, dan beliau telah membuktikan itu. Langkah-langkah Presiden Jokowi ini juga dapat dihubungkan dengan prinsip menyusun formasi yang tidak terduga. Ini juga diajarkan di dalam seni perang Sun Tzu. Dengan keluar dari ekspektasi umum, Presiden Jokowi menciptakan kekacauan yang terkontrol dalam peta politik. Keputusannya untuk tidak melanjutkan dukungan kepada partainya sendiri mungkin merupakan pukulan yang meresahkan, tetapi seiring berjalannya waktu, bisa jadi itu adalah sebuah gerakan cerdas yang dapat mengubah dinamika politik secara keseluruhan. Pilihan Presiden Jokowi untuk berpindah aliansi juga bisa diartikan sebagai penerapan prinsip mengenal diri sendiri dan mengenal musuh. Beliau memahami betul bahwa dalam seni perang politik, terkadang dibutuhkan adaptasi dan transformasi untuk memenangkan pertempuran yang lebih besar. Sebagai seorang politisi yang memiliki wawasan mendalam tentang medan politik, Presiden Jokowi mungkin sedang menciptakan strategi jangka panjang yang lebih besar daripada sekedar Pilpres 2024. Seperti dalam seni perang, tindakannya yang tampaknya tidak terduga dapat menjadi langkah cemerlang untuk memenangkan pertempuran yang lebih besar di masa depan. Dengan melibatkan diri dalam seni perang politik ala Sun Tzu, Presiden Jokowi memperlihatkan kebijaksanaan seorang maestro. Permainan politiknya yang elegan dan terampil menciptakan drama politik yang memukau.
sebuah karya seni politik yang tak terlupakan dalam panggung kehidupan politik Indonesia. Ini pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Thank you. Wah, keren ya. Pak Jokowi diibaratkan sebagai panglima perang Sun Tzu ya. Bagaimana ia memainkan atau mengambil kekuatan dari lawan politiknya. Lawan atau kemampuan lawan, kekuatan lawan bisa dikolaborasikan menjadi kekuatan yang maha besar atau maha dahsyat ya. Dan ini ibarat ya seorang panglima perang yang namanya Sun Tzu. Dan itu disematkan ke dalam diri Jokowi karena Jokowi dinilai ya cukup qualified soal politik ya. Bahkan lawan politiknya pun bisa direkrut menjadi salah satu pengikutnya. Dan bahkan kekuatan lawan menjadi lemah dan harus bertekuk lutut di hadapannya. Dan itu tidak semua orang bisa seperti Pak Jokowi. Luar biasa. Buat saya, Pilpres 2024 bukanlah sekedar pemilihan presiden. Namun di belakangnya ada pertarungan keras dari 3 kingmaker berikut ini. Kingmaker yang pertama, dia berjuang demi keberlangsungan bisnisnya. Kingmaker yang kedua, dia berjuang demi partainya. Dan kingmaker yang ketiga, dia berjuang demi bangsa dan negaranya. Menurut Anda bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Wah, ini ulasannya ini memang pendek tetapi cukup menantang ini ya. Sesungguhnya Pilpres 2024 itu tidak hanya pertarungan ketiga paket itu saja, tetapi juga pertarungan 3 orang kingmaker ya. Dimana diulas bahwa Surya Paloh akan berjuang untuk kepentingan bisnisnya, Megawati berjuang untuk kepentingan partainya, sedangkan Jokowi berjuang untuk kepentingan rakyat. Dan boleh dikatakan bahwa Surya Paloh adalah kingmakernya paket Amin, Megawati adalah kingmaker dari paket Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi adalah kingmaker dari paket Prabowo Gibran. Dan dari ketiga kingmaker ini memang diakui yang benar-benar memikirkan untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat itu hanyalah seorang kingmaker yang bernama Jokowi. Suasana politik semakin memanas. Pihak sebelah terlihat tengah menggelar strategi yang cukup terstruktur untuk menjatuhkan citra Presiden Jokowi. Dengan berbagai tudingan dan serangan retoris, mereka berusaha merusak kepercayaan publik kepada pemimpin negara ini. Serangan mereka semakin terbuka setelah Presiden Jokowi tampak memberikan dukungannya kepada Bapak Prabowo Subianto dan memberikan restu kepada putranya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Prabowo. Seolah terbakar kecewa, mereka menunjukkan sikap yang terlalu percaya diri. Mereka beranggapan bahwa serangan-serangan verbal yang dilancarkan secara terus-menerus akan memicu gelombang besar kekecewaan di kalangan rakyat, yang pada akhirnya akan memaksa Presiden Jokowi menyerah. Namun, dalam kepercayaan diri mereka yang melampaui batas ini, mereka tampak melupakan satu kenyataan penting. Mereka lupa bahwa Presiden Jokowi memiliki basis pendukung yang solid dan tak terbantahkan. Sebuah kelompok besar yang begitu mencintai dan mempercayai kepemimpinan sang presiden. Alih-alih meruntuhkan legitimasi Presiden Jokowi, serangan mereka justru dapat kembali melukai diri mereka sendiri. Mereka seolah lupa bahwa mayoritas rakyat Indonesia dengan setia tetap mencintai dan mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi. Meskipun serangan tajam dan tudingan merajalela terus diarahkan kepada Presiden Jokowi, mereka mungkin tidak menyadari bahwa setiap kritik yang dilemparkan dapat menjadi bumerang. Teruslah, katakanlah semua tuduhan kalian. Namun, apakah kalian siap menerima konsekuensi dari kehilangan dukungan yang signifikan setiap harinya? Apakah kalian sudah mempertimbangkan bahwa tindakan kalian bisa menjadi bumerang politik yang merugikan kalian sendiri? Dalam permainan politik yang rumit ini, hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Sementara mereka terus berupaya mengguncang fondasi kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi. Rakyat Indonesia sendiri tengah menyaksikan drama politik ini dengan bijak. Dan pada akhirnya, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan mereka. Karena politik bukan hanya sekedar pertarungan kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan dan kinerja pemerintahan mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, komentar di sini. Sini nih. Thank you. Tidak ada pendapat lain ya, karena apa yang disampaikan Abang ini memang sudah komplit, luar biasa ya. Ketika banyak orang yang menyudutkan Presiden Jokowi, masih juga ada warga atau rakyat yang masih berjuang untuk membela Pak Jokowi. Dan ini mungkin Abang ini merupakan salah satu wakil dari sekian banyak masyarakat yang tidak mampu bersuara untuk berjuang menyelamatkan ataupun mendukung Pak Jokowi. Sekalipun beliau sudah sebentar lagi akan berakhir menjadi presiden, masa jabatan selesai, tetapi karya-karyanya tetap akan dikenang. Dan ketika orang yang fanatik mendukungnya, pasti akan tentu memilih orang yang didukung atau ditunjuk oleh Pak Jokowi itu sendiri. Bukan Pak Jokowi namanya kalau nggak keras kepala untuk kepentingan bangsa ini. Beliau nggak bergeming. Asing, kalau mau nikel Indonesia, silahkan berinvestasi di Indonesia. Buka smelter-smelter, bikin pabrik-pabrik baterai, lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu agar Indonesia kelak mampu melakukan apa yang negara maju lakukan hari ini terkait teknologi maju ya, atau advanced technology untuk pengolahan nikel. Jangan maunya maju sendiri, yang lain cuma jadi penyuplai bahan bakar untuk mereka terus maju. Indonesia juga berhak untuk maju. Saya sih support total ya, jangan sampai kita mengulangi pengalaman kita dengan minyak bumi. Barangnya udah habis, kitanya masih gini-gini aja. Apakah kegilaan Presiden kerempeng ini berhenti sampai sini? No, masih ada hilirisasi timah, besi, tembaga, emas, dan lain-lain. Kita tunggu aja kegilaan-kegilaan si Presiden yang sering dihujat kerempeng dan pelangap longo tersebut. Baik sahabat sekalian, ya pernyataan dari salah seorang politisi dari Partai PSI ini terkait dengan Presiden Joko Widodo memang seperti yang disampaikan itu ya nyata terjadi di Indonesia ini. Presiden Jokowi yang sering kali dikaitkan atau dikatakan sebagai presiden kerempeng, pongo-pongo dan lain-lain, tetapi justru ia menunjukkan bahwa presiden yang memiliki kegilaan yang positif, kemauan keras untuk kepentingan bangsa dan negara ini, itu hanya Presiden Jokowi. Pihak asing ingin menguasai sumber daya alam Indonesia, ia tidak pernah membatasi mereka, tetapi memberikan ruang gerak kepada mereka untuk silakan berinvestasi di Indonesia, bukan mengambil bahan mentah lalu diproduksi di luar negeri. Dan hal tersebut memang sering kali terjadi ya. Kadangkala susu dari Indonesia diekspor dalam susu mentah, diolah kembali menghasilkan ya susu Swiss, susu Belgia dan lain-lain. Tetapi itu sebenarnya juga adalah produk kita sendiri, tetapi karena kita tidak bisa mampu membuat atau menjadikan bahan mentah itu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tetapi dengan Presiden kita Pak Joko Widodo sangat luar biasa, beliau membuka peluang kepada negara mana saja untuk berinvestasi di Indonesia, asalkan terjadinya transfer knowledge dan juga membuka smelter-smelter sehingga investasi itu ada di Indonesia. Indonesia juga pun menikmati bagian dari investasi itu, dan lebih daripada itu putra-putra bangsa mampu mendapatkan ilmu secara gratis, transfer pengetahuan dari pihak asing kepada anak-anak pribumi untuk bisa ke depan kelak menjadi orang yang terdepan untuk bisa mengolah sumber daya alam sendiri. Dan ini luar biasa, dan itu baru terjadi di zaman Presiden Jokowi ini. Kita nggak butuh pemimpin yang joget-joget di TikTok. Kita nggak butuh pemimpin yang pakai jaket jeans. Kita juga nggak butuh dengan mahasiswa yang bikin kemacetan di jalan. Kita nggak butuh juga dengan mahasiswa yang menjadi temannya oposisi. Kita juga nggak butuh dengan mahasiswa yang ngancam pemerintahan yang sah untuk berdarah-darah apabila tidak turun. Kita tidak butuh juga dengan mahasiswa yang apabila sudah terpojok mengaku menyebar hoax, mengatakan diancam oleh orang dekatnya Pak Jokowi. Tolong lembaga survei
Saya himbau kepada lembaga survei, siapapun, tolong disurvei kehadiran BEM, seberapa pentingnya kehadiran BEM UI dalam alam iklim demokrasi di Indonesia. Seberapa ngefeknya kehadiran BEM UI untuk rakyat Indonesia, untuk perubahan rakyat Indonesia. Tolong disurvei yang benar. Apabila hasil surveinya di bawah standar, mendingan kita usulkan BEM UI dibubarkan saja, dan Melkisedek Huang tidak usah muncul di media sosial manapun, karena selama ini sudah meresahkan. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video tanggapan dari seorang netizen terkait pernyataan dari Melkisedek Huang yang merupakan ketua BEM UI, ya, yang pada beberapa bulan lalu viral ketika ia mengatakan atau memberikan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi dan menginginkan agar Jokowi bisa turun dari jabatannya sebagai presiden jika tidak mau berdarah-darah. Kali ini pernyataannya juga cukup menimbulkan berbagai pertanyaan dan juga reaksi dari para netizen, yakni ia mengatakan bahwa ia pernah diteror oleh seseorang yang disinyalir orang dekatnya Jokowi. Dan saya sangat sepakat atau sependapat dengan netizen tadi, meminta agar lembaga survei bisa melakukan survei seberapa ngefeknya BEM UI itu terhadap demokrasi di Indonesia ini. Kalau memang benar efek BEM UI itu luar biasa, wajar kalau sampai ada pihak tertentu yang memberikan teror dan lain sebagainya terhadap Melkisedek ini. Tetapi jika BEM UI itu tidak ada efek apa-apapun di dalam proses politik di tanah air ini, ya dia sarankan sebaiknya bubarkan saja. Karena memang apa yang disampaikan Melkisedek ini kan tidak terbukti, ya, hal-hal yang dia sampaikan ini. Bahkan upaya pertama untuk menurunkan Jokowi gagal, sekarang giliran dirubah statementnya, pernyataannya bahwa ia pernah dihubungi atau diteror oleh orang-orang dekatnya Jokowi. Memang kalau di dalam tahun politik ini banyak hal terjadi, ya. Ada yang kita tidak pernah duga, dan bahkan yang sangat disayangkan adalah para mahasiswa yang seharusnya ya bisa menjadi orang yang memberikan pandangan atau edukasi positif terhadap politik kepada masyarakat, justru sebaliknya seperti yang kita saksikan ini. Ada dari Polri menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatan. Berhentilah menggunakan teknik playing victim untuk menimbulkan polarisasi dan menarik simpati publik. Karena bagi saya, apa yang Anda katakan hari ini hanya berpotensi menimbulkan dua kemungkinan. Kalau bukan sebuah kebohongan, ya sebuah kebodohan. Ya, kalimat Anda atau pengakuan Anda berpotensi sebagai sebuah kebohongan. Karena kita harus melihat fakta juga, logika, bernalar. Apa pentingnya anggota TNI yang katakanlah jahat itu, ya, anggota Polri yang katakanlah jahat itu, supaya kita bisa masuk ke dalam alam pikiran Anda. Tapi masalahnya, apa pentingnya mereka mengintimidasi Anda? Anda tidaklah sebagai pihak yang berpengaruh langsung terhadap peristiwa terkait dengan putusan MK itu. Sekritis-kritisnya Anda tidak akan punya pengaruh apa-apa terhadap putusan itu. Apa pentingnya mengintimidasi Anda, mempertaruhkan marwah mereka mengintimidasi Anda? Karena potensi seperti yang Anda bongkar-bongkar ini kan ada juga. Jadi bagaimana mereka bisa mempertaruhkan itu untuk mengintimidasi orang yang tidak punya kaitan langsung terhadap peristiwa politik. Nah, itu yang pertama. Kalau bukan kebohongan, ya kebodohan. Kenapa kebodohan? Bagaimana bisa Anda mau setuju dan percaya bahwa itu adalah anggota TNI dan Polri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kualitas saya rasa intimidator kelas rendahan aja nggak bertanya seperti itu. Melki kebiasaannya bagaimana? Pulangnya kapan biasanya? Itu pertanyaan-pertanyaan macam apa? Apakah Anda yakin bahwa itu pertanyaan akan dilontarkan oleh orang-orang intimidator dari misalnya TNI atau Polri? Harusnya Anda paham dan mengerti sebagai mahasiswa intelektual. Mereka itu adalah orang-orang atau organ-organ dengan intelijensi yang tinggi. Bagaimana mungkin hanya untuk mengetahui kapan Anda pulang mereka melakukan intimidasi? Enggak penting. Mereka bisa mengintai Anda kalau memang itu diperlukan. Jadi menurut saya apa yang Anda lakukan ini kalau bukan kebohongan, ya kebodohan. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa ya Bang Netra ini. Ia memberikan kritikan pedas terhadap Melkisedek Huang, ya, ketua BEM UI, yang ia mengatakan bahwa adanya intimidasi, ada orang atau oknum tertentu yang bertanya kepada orang tuanya, dalam hal ini kepada ibunya, terkait kapan ia pulang dan lain-lain. Memang kalau didengar atau disaksikan atau disimak betul-betul isi pernyataan dari netizen Bang Tuna Netra tadi, ya, ia mengatakan memang cukup masuk akal. Ya, kalau apa yang disampaikan Melki ini kalau bukan kebohongan, ya kebodohan. Karena memang sangat tidak mungkin hanya seorang Melki ini kok bisa ada intimidasi dari pihak Polri ataupun TNI seperti yang ia sampaikan ini. Apa pentingnya Melki? Dan memang tanpa Melki tidak ada efek apa-apa untuk negara dan bangsa ini.
Sehingga ya kadangkala orang mau menempatkan diri untuk sosialisasikan diri, mencari panggung untuk popularitas diri dengan cara-cara seperti ini. Sesungguhnya ya Melki itu siapa sebenarnya? Tidak ada apa-apanya. Tetapi kadangkala ya untuk cari panggung seperti ini. Sehingga ada pihak yang harus dikorbankan demi pencapaian pribadi, nama baik ataupun nama besar dan lain-lainnya. Jadi kalau memang disampaikan Bang Tunanetra tadi sangat masuk akal. Kalau memang hanya untuk mencari tahu Anda kapan pulang, tidak perlu cari tahu langsung di ibumu. Toh itu TNI Polri itu memiliki tenaga atau memiliki ahli intelijen yang luar biasa. Kenapa harus tanya hal-hal sepele seperti itu? Dan itu saya sangat sepakat. Ini kalau bukan karena kebohongan berarti kebodohan. Dan beliau kan dikatakan mau 3 periode. Bohong itu semua. Nggak ada. Orang dia tahu undang-undang, beliau juga tahu bahwa posisinya bagaimana. Terus dikatakan lagi mau anaknya, enggak juga. Ada yang mengatakan ada seorang tokoh politik dari partai itu, dia bilang itu Gibran maju di Solo sebagai wali kota itu kan permintaan Jokowi. Enggak, 1000% enggak, tuh bohong semua itu. Karena saya tahu Jokowi. Jadi kalau orang bilang, oh saya dekat sama Jokowi, ya lu aja yang merasa dekat gitu kan. Jadi apa? Saya mau mengatakan bahwa Jokowi itu orang yang tidak pernah meminta-minta. Sepengetahuan saya ya, orang yang tidak pernah meminta-minta. Ya, dalam Islam kan yang meminta-minta itu kan nggak baik. Tapi ketika di atas lebih baik. Tapi dia itu ditunjuk, diminta oleh rakyat. Gibran itu di wali kota Solo waktu itu kan sudah ditunjuk di DPC siapa yang mau jadi wali kota Solo setelah FX. Cuman orang ini di elektabilitas tuh nggak mendukung, makanya orang majukan Gibran. Nah, sepengetahuan saya PDIP itu yang mendekatkan diri untuk supaya Gibran maju, gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, ya kan? Nah, ada momen-momen seperti ini, ada kesempatan terus Gibran juga bersedia ya maju jadi wali kota Solo, dan bukan karena presiden, anak presiden dia terpilih, dia itu orang yang turun ke masyarakat. Pandemi aja dia nongkrong. Karena PBB termasuk orang yang memberikan dukungan sama Pak Gibran. Masih ada foto saya waktu pandemi nemenin Gibran ke sosialisasi, masih pakai masker saya. Jadi begitu. Jadi jangan bilang karena anak presiden terpilih, banyak juga anak gubernur, anak wali kota maju kalah, ya kan, karena tidak bermasyarakat. Jadi sosok Gibran ini jangan dibilang mentang-mentang anak Jokowi presiden terus ujuk-ujuk, enggak. Baik sahabat sekalian, ini kesaksian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan ya, Bung Afrian Sanur ya, yang memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya Presiden Jokowi tidak menghendaki 3 periode, dan Presiden Jokowi juga tidak pernah mendorong Gibran untuk maju menjadi wali kota Solo. Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Gibran itu adalah PDIP itu sendiri. Karena ketika FX atau Franciscus Safris Rudianto ketika turun dari wali kota Solo, lalu harus ada orang yang harus diajukan atau diusung oleh PDIP untuk menjadi wali kota, namun elektabilitasnya tidak cukup saat itu. Namun justru ketika Gibran mulai disorot, elektabilitasnya naik. Sehingga dengan sendirinya langsung diusung oleh PDIP, diusulkan untuk maju menjadi wali kota dari partai PD Perjuangan. Jadi sesungguhnya bukan karena kemauan Gibran ataupun kemauan Presiden Jokowi sebenarnya. Dan satu kalimat yang cukup menarik dari pernyataan Bang Afriansa ini adalah bahwa ya Gibran menjadi wali kota Solo memang karena elektabilitasnya, ia rajin turun ke masyarakat, bukan karena ia anak presiden. Dan dikatakan tadi, buktinya juga banyak anak gubernur, anak presiden juga tidak terpilih atau kalah di dalam pilpres atau di dalam pilkada atau pilgub. Tetapi justru Gibran maju dan menang. Itu bukan hanya karena semata-mata orang tuanya presiden, tetapi karena kualitas dirinya sendiri juga tidak diragukan dan rajin turun ke masyarakat. Dan itu kata kunci yang disampaikan oleh Bung Afrian Sanur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, terkait isu yang sementara berseliweran bahwa Presiden Jokowi menginginkan 3 periode, Presiden Jokowi yang ingin mendorong anaknya menjadi wakil presiden, ataupun juga mendorong Gibran untuk menjadi wali kota Solo saat itu. Denny Siregar, harusnya engkau sekolah dulu. Kau bilang Jokowi minta wali kota 2 kali dikasih sama Bu Mega. Jadi gubernur dikasih sama Bu Mega.
jadi presiden dikasih sama Bu Mega. Dikasih terus Anaknya ya. mau jadi wali kota dikasih sama Bu Mega. Menantunya Menantunya mau jadi wali kota dikasih juga sama Bu Mega. Sekarang saya mau tanya, emang ngasih permen? Yang milih itu rakyat, masyarakat, bukan Bu Mega. Bu Mega aja 2 kali pemilihan umum Pilpres gagal. tidak pernah menang. Denger tuh, Denny Siregar nggak pernah menang. Ngapain ngasih-ngasih? Anaknya tuh bisa nggak jadi? Baik, saya sangat sepakat dengan pendapat atau pernyataan dari netizen ini bahwa memang ia sangat tidak setuju atau sepakat kalau Denny Siregar pernah mengatakan bahwa Jokowi dikasih 2 kali menjadi presiden oleh Bu Mega, 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, lalu anaknya juga dikasih Bu Mega menjadi wali kota Solo, menantunya dikasih Bu Mega menjadi wali kota Medan. Dan memang pernyataan ini memang sangat tidak masuk akal, karena sesungguhnya yang memilih wali kota maupun gubernur ataupun presiden itu adalah rakyat. Jadi kedudukan atau posisi wali kota Solo, wali kota Medan, gubernur DKI maupun presiden itu bukan karena pemberian Megawati Soekarno Putri, tetapi karena semata-mata pilihan rakyat. Jadi kalau Bung Denny Siregar mengatakan bahwa itu ada pemberian dari Megawati, berarti Bung Denny juga sudah mengkhianati suara-suara rakyat yang telah memilih dan mengangkat atau mengusung wali kota terpilih baik di Solo maupun di Medan serta gubernur DKI kala itu, ya, Jokowi, dan juga 2 kali presiden ini yang dimenangkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga kalau memang Bung Denny Siregar mengatakan bahwa itu karena pemberian Megawati, kalau begitu untuk apa pilpres, pemilu, atau pilkada itu harus dilakukan? Kalau memang itu harus bisa diberikan begitu saja. Memang maksudnya mungkin fasilitas kendaraan politik itu yang diberikan, tetapi sesungguhnya itu juga bukan segala-galanya, karena terbukti 2 kali Megawati maju ke pilpres pun kalah. Dan kalau begitu ya sudah sangat mungkin bahwa elektabilitas pribadi juga sangat menunjang, bukan hanya karena partainya. Dan itu terbukti, jadi Perjuangan meningkat tajam ketika Jokowi menjadi presiden. Dan itu menciptakan 2 kali kemenangan beruntun, dan nyaris 3 kali kalau seandainya Jokowi masih tetap ada di PD Perjuangan. Dan itu nanti kita akan buktikan pada Februari 2024 nanti. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video ini, saya juga teringat kembali akan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ya. Itu memang beberapa video sebelumnya saya pernah reaksi, itu ada semacam saling tuding ataupun saling melempar ya, lempar tanggung jawab ataupun apa bentuknya itu terkait dengan RUU perampasan aset. Ketika media mewawancarai Presiden Jokowi mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan terkait RUU perampasan aset, Jokowi mengatakan bahwa rancangan itu sudah ditandatangani dan sudah diserahkan kepada pihak legislatif, dalam hal ini adalah di Ketua DPR. Lalu ketika Hasto, ya, Sekjen PDIP, ketika diwawancara, ia mengatakan bahwa rancangan undang-undang itu belum sampai di tangan DPR, artinya masih ada di pemerintah, dalam hal ini di Presiden. Lalu ketika Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, ketika diwawancarai terkait progres dari RUU perampasan aset ini, beliau mengatakan apa? Bahwa rancangan tersebut sudah di tangan mereka, tetapi belum dibahas. Dari ketiga pernyataan ini, kira-kira siapa yang harus dipercaya? Yang harus dipercaya adalah pernyataan dari Presiden Jokowi itu sendiri, bahwa ia menyampaikan bahwa sudah ditandatangani dan sudah diserahkan kepada pihak DPR atau pihak legislatif. Dan itu diamini atau dibenarkan oleh Puan Maharani, bahwa benar sudah ada di tangan mereka, tetapi belum dibahas atau diagendakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah, apa maksud dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto mengatakan bahwa rancangan tersebut masih ada di pemerintah, belum sampai di tangan DPR? Ini maksudnya apa kira-kira? Nah, di sini kita teringat kembali dengan video seorang Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR RI, ketika di hadapan Mahfud MD mempertanyakan terkait RUU perampasan aset, beliau mengatakan apa? Bahwa ya Korea-Korea atau para anggota DPR yang ada pasti akan harus menunggu instruksi dari ketum partainya masing-masing. Nah, kalau dengan demikian berarti ya apa gunanya? Semua akan kembali ke partai. Berarti memang ada benarnya PDI Perjuangan mengatakan bahwa para kader PDIP adalah petugas partai, bukan petugas rakyat. Karena kalau seandainya mereka itu adalah petugas rakyat, apapun terjadi, mereka akan melakukan sungguh-sungguh
tugas dan tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh rakyat kepada mereka. Tetapi ketika mereka harus mendengar kembali kepada ketum partai, maka wajarlah kalau mereka dikatakan sebagai petugas partai, bukan petugas rakyat. Pak Jokowi, sampe ngerti ora Pak? Pembangkit listrik tenaga surya yang kami resmikan pada tanggal 10 kemarin itu viral Pak di Taiwan Pak. Ya Allah. Viral banget. Lek ngomong jari ini, hen hao, fei chang hao. Ya Allah Pak, piye lho Pak, aku semakin bangga loh Pak jadi rakyatmu dan semakin mencintaimu Pak. Mbok 3 periode toh Pak. Pak, andaikan bisa yo kan, andaikan bisa. Lah yo ora roh rencanane yo kan, pembangunane yo ora roh, moro-moro diresmikan. Nek wong liya-liyane Pak yo aja meneh dadi urung digarap, urung dikerjani gembar-gembor dhisik ya. Wis memakan anggaran akeh, jebul-jebulane gagal. Wis Pak, ora usah kakek ngomong, pokoknya matur suwun, terima kasih yo kan sebagai warga negara Indonesia yang baik yang stay di Taiwan, saya selalu mendukungmu, semoga sehat selalu yo Pak. Tinggal berapa bulan lagi masa jabatan Anda selesai. Pokoknya I love you full Pak Jokowi, terima kasih, aku bangga Pak jadi rakyatmu Pak. Baik, ini pernyataan ya, ungkapan hati sebenarnya dari seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Taiwan. Ia mengungkapkan kegembiraan dan juga rasa simpatinya terhadap Presiden Jokowi yang benar-benar bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan rakyat. Sehingga ia sebagai seorang TKW sangat memberi apresiasi terhadap Presiden Jokowi ini karena perhatiannya terhadap rakyat. Dan ia pun ikut bersedih ya ketika sebentar lagi nanti Presiden Jokowi harus meninggalkan jabatannya sebagai presiden karena konstitusi ya, karena aturan sudah masa purnanya, masuk masa purna atau selesainya masa jabatannya. Itu sudah 2 periode, sehingga pernyataan dari netizen ini atau TKW ini sangat mengundang simpati dari berbagai pihak bahwa ternyata Presiden Jokowi tidak hanya dicintai oleh rakyat yang ada dalam negeri, tapi juga rakyatnya yang sementara mencari hidup di luar negeri atau mereka-mereka yang sering disebut sebagai pahlawan devisa. Mereka sangat berbangga memiliki presiden seperti Pak Jokowi. Saat ini dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Hadir lagi, salam Pancasila ya Indonesia, luar biasa. Aku nggak kenal ya siapa bapak ini, mungkin kalian ada yang kenal ya. Tapi suaranya yang begitu lantang menyebutkan PDI Perjuangan dan pengkhianatan daripada Bapak Jokowi. Begitu dia kata-kata beliau yang saya tangkap ya. Mungkin Bapak ini lupa ataukah mungkin tidak tahu, tapi rasanya kalau melihat usianya pasti tahu ya, tentang peristiwa kuda tuli atau Sabtu Kelabu ya. Jadi kita itu harus mawas diri ya. Jadi jangan hanya karena kepentingan golongan Bapak, paling tidak ya agak lebih diperhalus bahasanya ya. Jangan asal bicara dengan lantang gitu ya. Berkhianat ini Bapak sedang membicarakan seorang presiden yang bagaimanapun juga jelek atau baik, bahkan dia sampai dipilih 2 periode loh Bapak ya, 2 periode. Dan beliau sudah memberikan banyak kontribusi untuk bangsa kita. Jangan hanya karena kepentingan golongan ya Bapak begitu berapi-api berbicara seolah-olah yang Anda sedang bicarakan ini adalah yang tidak memiliki sama sekali catatan, tidak pernah dosa sama sekali ya, yang bersih-bersih seperti kertas putih. Dan yang belum tahu boleh dilihat di Google ya, seperti itu. Jadi menghangat memang ya, politik 2024 ini menghangat ya. Saya mewakili suara rakyat kecil, jadi yang kita tahu di bawah ini sosok yang sekarang lagi booming ya,
Gibran ya, Raka Buming Raka ini dicintai ataukah dipercaya oleh rakyat, sebagian besar rakyat Indonesia, walaupun mungkin kan katanya orang bilang jangan lihat usia gitu, lihatlah kepiawaiannya dia gitu. Iya, Dan berkesempatan juga. kalau ada yang tidak setuju atau tidak cocok ya jangan menghalalkan segala cara dengan intimidasi atau berkata-kata yang tidak sopan ya. Berkhianat ini salah satu kata yang tidak enak didengar. Kurang Ya etis Bapak ya. Jadi lebih santun berbicara di depan media, kita lebih respect. Dasar buser PKI, hehe matamu suwek, buser PKI matamu suwek. Sesa nek kowe ngarani aku ki buser PKI. Ki aku asli matamu ki lho. Delok raiku ki asli, gambarku ki aku ngomong-ngomong dhewe ngene ki aku ki asli. Buser PKI. Lagian PKI ku enake PKI ki aku urung dicithak, makku karo pakku ki urung rabi. Sesa nek kowe ngarani aku ki buser PKI. Kowe kuwi lho sing buser PKI, foto profilmu wae sepongbok. Wani iki majang foto profilmu dhewe ngono lho, ngomong-ngomong dhewe. Ngomong ngarani buser PKI. Kowe kuwi buser banteng. Mbak Viral ini marah besar ya kepada orang yang memberikan komentar ya kepada dirinya atau di dalam videonya bahwa ia dikatakan sebagai seorang buser PKI. Ia sangat marah dengan netizen tersebut. Dan mengungkapkan kekesalannya ini ia sampaikan dalam bahasa lokal ya, bahasa Jawa ya. Sekalipun ia sudah lama tinggal di Taiwan, tetapi kecintaannya terhadap bahasa lokal, bahasa ibu, bahasa Jawa tetap melekat kuat ya. Tanggal 3 bulan 6 tahun 2018 di Bandung, satu-satunya presiden yang berani berkata sudah saatnya kita memikirkan memboikot produk-produk Israel. Siapa itu presiden? Sampai tanah atau pembunuhan terhadap rakyat Palestina dihentikan. 67 negara Pak, cuma satu presiden yang ngomong itu, dan 67 negara belum memberikan respon yang memadai. Bapak tahu siapa presiden itu? Joko Widodo. Baru kali ini ya saya mendengarkan respons positif dari seorang Haikal terhadap Presiden Jokowi. Tetapi karena memang berbicara soal Palestina, kalau soal hal lain pasti Haikal pasti akan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Dan ya mungkin video panjangnya kita belum tahu, tetapi ini penggalannya, sehingga kalau disimak dari awal hingga akhir, saya baru menyaksikan atau mendengarkan seorang Haikal memuji atau memberikan nilai positif terhadap Presiden Jokowi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Pak Jokowi datang ke Loji Gandrung. Pak Jokowi yang sudah jadi presiden sudah itu. jadi presiden. Mas, tidak ada angin, tidak ada hujan, Mas Gibran kepingin nyalon wali kota. Oh silakan, tapi proses saya sudah selesai. Nyun sewu kula potong. Pas Pak Jokowi bilang gitu jenengan kaget gitu. Lu kaget lu, saya udah proses kok. Sangat kaget ya. Kaget sama gelek gitu. Karena Tapi proses jawaban selesai. saya sama. Mohon maaf Pak, proses sudah berjalan. Namun Ibu Ketua Umum saya itu punya hak yang namanya prerogatif. Silahkan mau daftar lewat mana monggo nek kalau itu memang bisa dilakukan. Iya. Tetapi dengan peraturan partai PP 25A itu kalau mau menjadi calon anggota DPRD sampai DPR RI maupun bupati, wali kota, gubernur minimal menjadi anggota partai 2 tahun. Itu di peraturan partai. Minimal loh itu. Tetapi peraturan partai ini kan yang membuat adalah yang punya hak prerogatif. Akhirnya bulan September Mas Gibran melalui ranting PAC ke DPC mohon KTA, kartu tanda anggota PDI Perjuangan, yang ditandatangani oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, ini cerita atau kisah yang disampaikan oleh FX Rudianto ya, mantan wali kota Solo. Ia berkisah bagaimana Jokowi datang atau mendatangi dirinya, menyampaikan niat dari Gibran untuk maju menjadi calon wali kota Solo saat itu. Lalu ia menyampaikan bahwa proses sudah berjalan. Namun Ketua PD Perjuangan, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang bakal diusung. Dan dari kisah atau cerita ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Gibran menjadi wali kota Solo itu atas permintaan atau atas desakan Presiden Jokowi. Namun di video lain seperti yang kita saksikan tadi, ya bahwa sesungguhnya Jokowi tidak pernah mengusulkan atau mendorong anaknya menjadi wali kota saat itu.
Entah siapa yang benar, kita sendiri tidak tahu, tapi itulah politik ya. Hari ini kawan, besok lawan, hari ini lawan, mungkin besok adalah kawan. Sehingga biarkanlah proses tetap berjalan, tentu yang terbaiklah yang akan ditunjuk oleh Yang Maha Kuasa untuk dipilih dan memimpin bangsa dan negara ini. Wah, ini Presiden Jokowi ya, bergandengan tangan dengan Presiden Mesir. Sangat akrab kelihatannya. Especially your speech very tough. İşte sizden öğreniyoruz bunları. Ya, akrab sekali ya. She's the chairperson of the Red Crescent. Masih berdua, masih ngobrol. Tangannya masih digenggam, masih dirangkul. She's just elected and mashallah. She's taking it. İsrail, Filistin'de de yine bütün İsrail'in sorunları takip ediyor. And she's following up the all humanitarian issues regarding Israel and Palestine. Nereye oturuyoruz? Masih bergandengan ya. Ini pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan juga Presiden Mesir ya. Görev başlamı 20 Ekim'de olacak. Seçim Şubat'ta, görev başlamı 20 Ekim'de. Benim de Hindistan eşimizle selamlar görüşüm. Baik sahabat sekalian, itulah keakraban yang ditunjukkan atau ditampilkan oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Mesir ketika pertemuan mereka, ya pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga Mesir. Tentunya ada banyak hal yang didiskusikan, salah satunya terkait dengan perang antara Palestina dan juga Israel. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendesak agar dihentikannya gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Dan ada beberapa informasi dan juga video-video terkait dengan Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden untuk bisa menyampaikan permohonan agar melalui Amerika agar Israel bisa menghentikan serangannya terhadap Palestina dan mengakhiri gencatan senjata tersebut. Dan itulah cara atau strategi yang dijalankan oleh seorang Presiden Indonesia Joko Widodo dalam beberapa kesempatan terkait dengan perang yang terjadi di dunia ini. Yang sebelumnya antara Rusia dan Ukraina pun Presiden Jokowi bertemu kedua pemimpin ini, yakni Presiden Ukraina dan juga Presiden Vladimir Putin atau Presiden Rusia. Dan kali ini Presiden Jokowi juga bertemu Presiden Mesir untuk pertemuan bilateral dan salah satu agendanya juga adalah tentang itu. Dan lagi-lagi Presiden Jokowi bertemu dengan Joe Biden untuk meminta agar Israel segera menghentikan serangannya. Luar biasa dan kita patut berbangga memiliki presiden yang walaupun tampilan fisiknya mungkin kebanyakan orang menganggap enteng, tetapi tampilannya, otaknya, nyalinya yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh presiden lainnya.